Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan semakin sukses, semakin mulia. Berjumpa lagi dengan audio saya yang insya Allah rutin akan saya keluarkan tiap pekan gitu ya. Membahas hal-hal yang memang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Terutama masalah komunikasi, masalah mental health, masalah personal development. Kali ini saya akan membahas bagaimana kita bisa menjadi orang yang dipercaya. Kenapa? Karena memang salah satu yang membuat hidup seseorang itu sulit bertumbuh dan berkembang apabila tidak dipercaya oleh orang lain. Maka untuk memudahkan berbagai urusan yang kita lakukan saat ini supaya kita terus bertumbuh dan berkembang serta memiliki pengaruh yang kuat kepada lingkungan sekitar, upaya terbaik yang perlu dilakukan adalah menjadi orang yang bisa dipercaya. Ya. Dan perlu Anda tahu, membangun kepercayaan itu perlu waktu, tidak sak-dek-sak-nyek, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Nah, kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang dipercaya. Yang pertama, kita harus punya integritas. Apa itu? Konsisten dan selaras antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Ada juga sih yang mendefinisikan integritas itu sebagai sikap, pikiran, dan ucapannya sama baik itu di waktu sepi atau waktu sendiri maupun saat bersama banyak orang. Jadi sikap, pikiran, dan ucapannya itu sama ya. Tidak kalau dilihat orang dia lebih berwibawa atau kemudian lebih baik, kalau sendirian dia ngaco, nggak begitu. Sama, itu orang yang punya integritas. Dan kita bisa dipercaya orang karena kita tidak pelin-pelan, tidak omdo atau omong doang. Kata-katanya bisa dipegang oleh orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena orang yang punya integritas itu bila berjanji ditepati. Memenuhi komitmen yang sudah dibuat. Apabila ada perubahan terhadap komitmen itu, ia akan memberitahu perubahan tersebut. Nggak diem-diem aja gitu. Ia orangnya jujur dan terbuka, termasuk orangnya juga berani mengungkapkan isi perasaannya kepada orang yang diajak bicara. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda, pernahkah Anda bertemu dengan orang yang tidak punya integritas? Kalau janji berdusta, istilah orang Jawa itu pinter ngomong tapi nggak bisa jalani, jarkoni, bisa berujar tidak bisa ngelakoni, atau pintar bicara tetapi tidak bisa jalani. Pernah ketemu dengan orang semacam ini? Apa yang Anda rasakan? Tidak nyaman bukan? Kadang-kadang muncul was-was, kadang-kadang terbawa suasana yang negatif. Pokoknya gelisahlah dengan orang yang tidak punya integritas. Wajar apabila Thomas Stanley dalam bukunya menyatakan ada 30 faktor penentu sukses yang dia lakukan riset keliling dunia terhadap orang-orang sukses dunia. Dia teliti apa itu penentu faktor sukses. Ada 30 yang dominan. Dan yang nomor 1 adalah integritas. Itu mengalahkan nilai sekolah, mengalahkan orang yang sekolah di sekolah terbaik, mengalahkan kerja keras, mengalahkan orang yang disiplin, mengalahkan orang yang jago presentasi. Yang nomor 1 itu adalah integritas gitu. Nah, maka menjadi mengerikan kalau ada orang yang tidak punya integritas. Saya ingin bertanya juga kepada Anda, apakah Anda orang yang punya integritas? Sebab kalau jawabannya tidak punya integritas atau setidaknya integritasnya rendah, bersiaplah untuk tidak dipercaya banyak orang. Namun apabila Anda punya integritas, bersyukurlah karena Anda dipercaya oleh orang-orang di sekitar Anda. Anda akan menjadi orang yang dipercaya. Tapi bukan hanya integritas. Anda akan dipercaya oleh orang kalau yang kedua juga ada, yaitu jangan ember. Apabila ada orang yang menitipkan cerita atau rahasia kepada Anda, pastikan disimpan dengan baik. Tidak ember, tidak mudah cerita. Ember itu itu banyak cerita, banyak ngomong gitu ya. Tapi kalau kemudian Anda mampu menjaga rahasia dan privasi orang lain, itu sangat penting dalam pergaulan. Tidak juga sering menggibah atau membicarakan orang lain. Pokoknya nggak ember deh orangnya gitu ya. Sebab saat seorang sering menceritakan keburukan orang lain, maka orang yang diajak bicara bisa berpersepsi bahwa
orang tersebut juga akan membicarakan keburukannya saat tidak bersama. Orang tersebut kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang pernah diajak bicara. Karena apa? Karena ember, kebanyakan cerita, kebanyakan ngomong, kebanyakan gibah alias ngomongin orang lain. Nah, selain kemudian punya integritas, tidak ember, kalau Anda ingin menjadi orang yang dipercaya, Anda juga perlu sering melakukan yang ketiga ini, yaitu apa? Memberikan dukungan. Ya. Mental kita atau mental Anda itu to give, to give, to give. Memberi, mensupport, mendukung. Bukan to get, to get, to get. Apa yang saya dapat, apa yang saya dapat, apa yang saya dapat dari pertemanan ini atau dari pembicaraan ini. Bukan itu, tapi mentalnya to give, to give, to give. Apa yang bisa kita berikan, ya. Bukan fokus apa yang bisa kita ambil. Saat kita bermental to give, maka kita akan mudah membantu orang lain atau sahabat kita saat mereka memerlukan bantuan. Bahkan tidak menunggu kita diminta. Kita proaktif menawarkan bantuan. Dan bantuan tidak selalu dalam bentuk harta. Bisa dalam bentuk waktu. Menemani mereka saat ada momen-momen penting dalam hidupnya. Ya, memberikan dua telinga kita untuk mendengar dengan tulus saat berbicara dengan mereka. Ya. Semakin banyak dukungan yang kita berikan, maka semakin percaya orang tersebut dengan Anda. Stephen Covey menyebutnya, Anda punya banyak tabungan emosi. Sehingga suatu saat ketika Anda minta tolong, maka mereka akan mudah untuk menolong. Kenapa? Anda punya banyak tabungan. Kalau orang punya banyak tabungan kan diambil boleh dong, gitu ya. Kalau saya menyebutnya tabungan energi positif. Kebaikan berbuah kebaikan, keburukan berbuah keburukan, ya. Semakin banyak kita berbuat kebaikan atau sering disebut energi positif, maka hal-hal positif akan datang kepada kita. Nah, memberi bantuan adalah energi positif yang bernilai besar. Maka apabila kita sering memberikan energi positif yang besar, di kemudian hari, hal-hal positif datang kepada kita dalam jumlah yang besar. Salah satu hal positif yang kita terima adalah kita dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita. Kepercayaan besar Anda bisa Anda dapatkan kalau Anda berintegritas. Anda tidak ember dan sering memberikan dukungan kepada banyak orang. Saat kepercayaan besar Anda dapatkan, maka hal-hal besar bisa Anda lakukan. Percayalah. Ya. Misalnya Rasulullah itu dulu dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya dari penduduk Makkah ya, waktu itu. Karena ia punya integritas, bisa menjaga rahasia, dan senang membantu orang lain. Maka sampai kemudian Nabi Muhammad SAW menempati kedudukan nomor 1 daftar manusia yang paling berpengaruh dalam panggung sejarah dunia. Hal ini dinyatakan oleh Michael Hart, ya, seorang ahli astronomi dan ahli sejarah ya, yang sangat terkenal di Amerika, ya, yang dituangkan dalam bukunya berjudul The 100, ya, A Ranking of the Most Influential Person in History. Ya. Buku ini membahas 100 orang yang dianggap sebagai orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia. Dan nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia bisa dipercaya mendapat gelar Al-Amin. Dalam dunia bisnis pun, saya bertemu dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Ia tidak kesulitan modal, ia tidak kesulitan bahan baku, ia tidak kesulitan pembeli karena banyak orang datang berebut atau berlomba-lomba ingin bekerja sama dengannya. Itulah nikmatnya orang yang bisa dipercaya. Mau menjadi orang yang bisa dipercaya? Kalau mau ingat 3 hal di atas. Apa? Punya integritas, ya. Jangan ember, artinya bisa menjaga rahasia orang, jangan suka ngibain orang. Dan yang ketiga, punya mental to give, ya, memberikan dukungan kepada orang-orang terdekat, kepada teman, kepada sahabat, kepada rekan kerja dan sebagainya. Insya Allah kalau 3 hal itu melekat kepada Anda, maka Anda akan dipercaya oleh banyak orang. Dan insya Allah hidup Anda akan semakin lebih mudah, semakin lebih cepat perkembangannya, semakin lebih cepat pertumbuhannya, dan tentu semakin sukses mulia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.